terus apa ini, dahi, kemudian hidung dan mulut ya. Setelah itu kita usap ya. Bisa ini tadi sudah bisa kita usap ya, seperti usap mukanya. Tapi kalau dibersihkan itu misalnya masih ada lendir darah di mulut, di tenggorokan ya, begitu kita ini dia akan rangsang sehingga malah justru akan membuat aspirasi. Jadi ini langsung aja, ini seperti sudah mengusap muka ya. Kemudian dia melakukan putar paksi luar ya, putar paksi luar sesuai punggung bayinya. Nah, maka terjadi biparietal kayak gini. Kita mau melahirkan bahu depan ya. Kalau dia putar paksi, diputar ya Mbak Ibu. Putar aja ke sini ya. Terus kita diam aja, nggak usah dia putar sendiri. Dia putar sendiri. Dia nanti putar sendiri. Dia akan putar sendiri. Nah, posisinya kayak gini ya. Ini ada di dalam. Terus kita melakukan biparietal akan melahirkan bahu depan. Bahu depan itu berada yang di bawah sinfisis ya. Tangan kiri ada di bawah, ya tangan kanan ini ada di atas, biparietal, atas di bawah. Kemudian turun, di bawah turun sehingga bahu depan muncul, setelah muncul dibawa ke atas ya, sehingga bahu belakang muncul. Kemudian sangga susur ya. Sangga susur ini di bawah, di sini aja, di depan perineum tadi. Terus ini ada di sini ya. Yuk didorong Pak. Terus ya, betul, benar ya. Terus nah ini langsung ke sini. Terus langsung. Nah, ini posisinya kayak gini. Ya, terus ditaruh di sini sambil kita lihat atau kita observasi penilaian selintas bayinya menangis atau tidak, nafasnya megap-megap atau tidak, gitu ya. Kemudian kita keringkan ya. Kalau ternyata dia menangis kuat ya, kalau menangis kuat sudah, kita tidak perlu melakukan dengan delay dan lain sebagainya ya. Sudah, langsung kita keringkan ya. Setelah kita keringkan, kita ganti bajunya. Ini dimasukkan di tempat yang sudah ada deterjennya tadi ya. Oke, vaginanya jatuh. Terus ini ditutup. Nah, setelah ditutup, apa yang kita lakukan? Jangan diam dulu ya. Ya, terus kita nggak apa-apa. Ini seperti ini. Sambil ibunya memegang itu, alhamdulillah sudah lahir ya. Doanya Allah Pak, a'udzu bikalimatillahi tammah. Lanjutkan dulu ya. Terus ibunya sambil megang, bisa dipegang ibu adiknya. Terus kita cek apakah ada harian keluar ya. Cek bayi ya ada janin kedua atau tidak ya. Ternyata tidak ada. Setelah itu kita mau injeksi oksitosin ya. Bu, kita suntik dulu ya supaya tidak terjadi perdarahan ya, desinfektan ya. Kemudian di IM, secara IM di paha atas ya, paha atas, aspirasi, tidak ada darah, masukkan semua ya, satu unit itu masuk di safety box ya. Oke, sudah masuk di safety box. Nah, kemudian setelah itu baru kita gunting, jepit, potong ya, jepit, potong, terus dilakukan EMD tadi ya. Nah, untuk memotong tali pusat ini caranya tadi kan tangan kiri kita melindungi bayi, ini melindungi bayi di sini, melindungi kalau lagi kepala pada saat epis ya. Tadi tidak di epis ya? Enggak, langsung keluar. Tapi episnya sudah ya tadi ya, maksudnya paham ya. Memang di APN kan nggak ada epis. Nggak ada, beda lagi itu. Oke, terus ini melindungi perut bayi. Jadi 4 jari kita ada di bawah tali pusat, ini kan tali pusat ya. Kemudian kita ambil klem yang pertama ya, klem yang pertama 5 cm dari perut, dari perut bayi ya, dari perut bayi. Ini ditarik ke arah ibu ya. Oke, diurut ya, kemudian diklem supaya ada darah ya. Oke, kemudian 2 cm dari klem yang pertama ini ditekan. Sebelum diklem ini ditekan dulu pada saat digunting biar tidak nyeprot ke muka kita. Karena kalau misalkan bulat ya, kalau begitu langsung dipotong tanpa yang belendung itu bisa langsung cerot. Ini ditekan ya, klem itu. Terus baru yang kedua ini di sini ya. Gitu ya. Oke, setelah itu baru kita gunting. Nah, kiri tetap ada di atas perut bayi ya, kemudian kita gunting
Nah setelah digunting, nah ini taruh di sini, kemudian kita ikat ya. Nah, itu tadi saya yang tidak suka mengikat. Coba caranya, ini kan di bawah klem dulu ya, di bawah klem itu di sini. Ini diikat 2 kali tali mati ya. Ini seperti ini sama. Nah ini ditarik. Gini, biar kencang. Jadi posisinya kayak gini. Ini sekali lagi ya. Kemudian baru dibalik. Ya, dibalik terus diikat lagi. Kayak tadi, setiap kali mati ya. Nah, setelah itu baru ini dilepas. Sudah. Jadi nanti posisinya nekuk kayak gini. Ya, posisi tali pusat itu nekuk kayak gini. Itu yang cara yang pertama. Kalau yang pakai klem umbilikal, ya pakai klem umbilikal, ini caranya yang klem pertama itu Pak langsung pakai klem umbilikal, ya, bukan pakai klem itu yang biru itu, warnanya biru itu. Nah itu ya. Enggak nyaman ya, karena kendor. Nah gitu. Nah ini yang gini kan di sini. Nah ini langsung. Yang pertama langsung pakai klem umbilikal yang biru itu, jepit baru 2 cm dari yang pertama, pakai klem ini biasa, ini yang ke arah ibu, gitu. Jadi ini di sini sudah langsung kejepit yang klem biru itu, gitu ya. Oke, nah kalau pakai yang itu, yang ini lebih enak lagi. Ini harus disiapkan sejak tadi, tapi sebelum bayi lahir, masukkan di sini, masukkan di sini. Misalnya ini tali pusat, langsung klem di sini ya, berat yang pertama, terus pakai yang kedua. Jadi nggak perlu ditekan. Tetap ditekan, ininya atau tengah-tengahnya tuh? Yang itu yang klemnya. Ini? Oh, iya. Ditekan gimana? Yang ada tentang Yang warna biru kan nggak jadi. Oh iya. Ini beda lagi. Jadi kita ada 3 ya. Iya. Oh iya. Ya. Ngantuk. Ngantuk. Terus ini kita potong. Nah, ini caranya gini. Ini kan tali pusat ya ini ya. Ini tali pusat, caranya ini ada di sebelah tangan kita, ada di sebelah klem supaya tidak bablas sampai di sini karet ini. Nah, ini karet ini kita pegang. Nah, kemudian ini kita tarik. Nah, ini langsung sudah, ini sudah jepit. Oh, sudah kejepit. Enak kan? Jadi modelnya kayak sudah enak gitu. Jadi kita nggak usah ribet. Tapi ini harus ada di sini supaya tidak bablas. Kalau tidak di situ langsung bablas, mepet tali pusat itu biasanya. Misalnya mana ya? Ini aja. Ini ya, tak jepit ya. Misalnya kayak gini. Kan ini kayak gini. Misalnya kayak gini ya. Nah ini kan perut bayi, tangan kita ada di sini. Di sini kemudian ini ditarik. Tuh, putus. Kebesaran. Iya. Putus besaran. Masih punya. Kayak apa ya? Biar bisa membedakan antara tali pusat dengan ini aja. Tali pusat dengan itu tadi. Oh ya ini ya. Misalnya ini sudah ke potong ya. Ini yang pertama ya sudah dipotong, kan ini di sini. Ya ini ada di sini. Ini kan perut bayi. Ini tangan kita ada di sini. Ya supaya tidak langsung bablas ke sini karetnya. Nah, ini pegang di sini ya, pegang ini, terus ini kita. Nah, supaya ini tuh masuk ke sini. Harusnya masuk ke sini. Nah, masuk di sini. Nah, ini langsung kita buka. Nah, sudah. Itu ya. Ini masuk ini, kemudian kita lakukan ya. Kita lakukan IMD. IMD Bu bisa dipegang terus dikasih topi, jangan lupa ya. Kalau IMD tapi ada penilaian tersendiri. Kasih topi terus dikasih selimut ya.
harus pakai kopi ya, pakai kopi. Terus ada selipnya. Ya. Masih kopi. Nah, setelah itu baru kita mau melahirkan plasenta. Ya, kita melahirkan plasenta. Ini kan lampu mana? Nah, ini. Tadi kan di sini. Oke, jadi karena tadi oksitosin sudah, kemudian kita mau melahirkan plasenta. Tanda-tanda pelepasan plasenta ini semakin memanjang, darahnya keluar sor kayak gitu ya. Nah, ini kita regangkan ya, kita regangkan. Nah, ini di sini kita dekatkan ke dekat vulva ya, 5 sampai 6 cm. Terus hanya kita regangkan pada saat kontraksi ya. Ya, oh ada kontraksi Ibu, ini diregangkan. Terus ini ditekan ke arah dorsokranial. Ini di atas simfisis, tangan kita didorong ke arah sana. Ya, ke arah kepala. Jadi kalau ditarik garis lurus itu kayak gini. Dorongan kita. Di ini ke nah, ini pada saat kontraksi. Ya, kita dorong ke arah dorsokranial, semakin memanjang. Ya, kemudian nah kalau 15 menit ya nih 15 menit ini tidak atau hari-harinya belum keluar ya, atau tidak ada kontraksi, mungkin bapaknya bisa merangsang di puting susu. Kemudian kalau ini tidak ada kontraksi, bisa kita suntik oksitosin yang kedua ya di 15 menit ya. Oke. Terus kita lakukan dorsokranial lagi ya, dorsokranial. Nah, kalau sudah 15 menit yang kedua belum lahir lagi, siapkan untuk melakukan rujukan ya. Tetapi kalau 30 menit itu ada perdarahan banyak ya, kita siap melakukan manual plasenta. Tetapi kalau 30 menit plasenta belum lahir, tidak ada perdarahan, sudah kita lakukan rujukan. Kita edukasi ke keluarga. Oke, setelah oksitosin ini diregangkan terus, bukan didorong, bukan ditarik ya, ini cuma meregangkan saja. Ini yang penting itu ini ya, ini tekan kemudian dorong ke arah kepala ya, terus tali pusat akan semakin memanjang ya. Oke, dorong ke atas ya, terus ya. Oke, kemudian ini dimajukan lagi ya. Ya, kalau sudah sampai di introitus vagina ini ke atas, kemudian ada ke bawah, kemudian lateral ya, sejajar dengan sumbu jalan lahir. Nah, ini setelah itu sudah muncul di introitus gini, sudah kemudian ini kita putar searah jarum jamnya supaya tali pusatnya serabut keduanya tidak patah ya. Kita putar. Nah, setelah itu lahir, kemudian kita lakukan masase selama 15 detik. Ya, ada kontraksinya bagus, kemudian kita cek dinding vagina apakah ada laserasi atau tidak ya, dicek. Ternyata tidak ada laserasi, tidak ada robekan perineum ya. Setelah itu kita cek ini kotiledonnya apakah ini ada yang potel atau cuil ya. Kalau cuil ini hilang. Nah, kayak gini. Yang kita telangkupan kayak gini juga ini enggak akan nutup ya. Gitu. Tapi kalau ini cuma suwek kayak gitu, kita telangkupan terus nutup. Kemudian selaput ketubannya ini dinaikkan kayak gini, oh ternyata tidak ada yang robek ya. Kemudian yang bagian fetal, ini bagian maternal, ini bagian fetal karena ke arah bayi pembuluh darahnya tidak ada yang putus ya. Kemudian kita masukkan di sini. Bu, selamat Bu, bayinya sudah lahir. Kemudian ya setelah itu kita estimasi jumlah perdarahan ya, darahnya yang keluar banyak atau tidak ya. Kemudian kita bereskan ini alatnya, kemudian cuci tangan, terus kita lakukan observasi kala 4 ya. Kala 4 itu cek tensi setiap 1 jam pertama, setiap 15 menit cek vital sign, kemudian kontraksinya, perdarahannya ya, itu sama vertika urina rianya ya. Terus 1 jam yang kedua itu tiap 30 menit ya. Setelah itu kita bereskan alatnya ya untuk di sini. Nah, kita tetap pakaiin underpad ya. Kalau 2 jam misalnya langsung dipakein celana itu nanti ngitungnya 15 menit itu agak-agak repot. Kalau saya lebih enak pakai underpad saja atau pakai pembalut yang gede ya, itu
kemudian diselimuti ya, tapi kalau mau pakai celana juga nggak apa-apa ya, celana. Kemudian kita cek untuk bayinya ya, jangan lupa pada saat IMD pun kita ngecek bayinya suhu badannya, kemudian respirasinya. Nah setelah 1 jam, Bu, maaf ini sudah 1 jam, kita lakukan antropometri atau pemeriksaan fisik bayi ya. Kita timbang, kemudian kita ukur panjang dadanya, ya, kemudian pemeriksaan fisik termasuk vitamin K, kemudian salep mata, terus ini tidak usah dibungkus ya kalau pusatnya, terus dibedong ya. Setelah itu kita berikan lagi